Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bisa bersama. Semoga dengan keadaan yang baik, zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Ada satu kisah, nggak usah dicari tahu kisahnya di mana, ambil aja hikmahnya. Jadi kisahnya itu ada seorang ayah, yang ayah ini ya ustadz lah. Kemudian anak-anaknya itu ada dua anaknya laki-laki semua. Nah, dari mulai kecil itu memang bisnisnya ayam, ayahnya ini. Anak-anaknya dari kecil itu memang bisnis ayam. Jadi di rumahnya itu nerima ayam gitu, misalkan berapa kilo, berapa kuintal, berapa ton misalkan. Lalu disembelihin, diproses, lalu pagi dini hari dijual ke pasar gitu. Jadi ada ruangan khusus pemotongan ayam. Nah, seorang ayah, namanya anak-anak kecil kan, anaknya dua, kecil-kecil itu. Anak-anak kecil kan, namanya anak kecil tuh seneng mainan ayam, lihat hewan gitu. Ingin lihat lah, lihat proses pemotongan. Selalu dilarang. Dari kecil anaknya selalu dilarang masuk ke ruang pemotongan ayam. Selalu dilarang. Dari mulai pemotongan sampai proses jadi ayam siap jual itu dilarang selalu. Kata istrinya kejam. Apa anak-anak mau namanya mau main mau nggak apa-apa gini 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 gini. Nah, lama pas gede sekitaran SD umur 5 lah, umur 5 kelas 5 atau kelas 6 udah mulai bisa memahami gitu. Kan namanya kiai ya, namanya ustadz gitu, ngajarin anak belajar kitab ini Safinah, kitab fikih gitu. Masuklah bab tentang najis. Saat itu baru dijelasin kenapa sih dari dulu ayah itu misalkan rewel, kejam, kalian nggak boleh main masuk ke tempat pemotongan, ruang pemotongan, karena di sana tuh sumbernya najis. Di sana yang masuk ke sana harus orang yang udah ngerti najis. Kalau orang yang udah ngerti najis silakan, nanti kan tahu cara-cara mensucikannya, cara menjaganya, apakah pakai sendal apa gimana. Kalau anak kecil belum ngerti, nanti kena najis kemana-mana, masuk ke dalam. Kalau ke tempat sholat lalu disolatin di atas tempat itu ya najisnya jadi nggak sah sholatnya. Oh, itu macem-macem. Jadi kata ayahnya, jadi inilah alasannya setelah bertahun-tahun apa namanya menjadi tanda tanya besar ya oleh istrinya, oleh anak-anaknya, ternyata memang karena hal najis itu. Jadi kalau udah ngerti, kalian udah paham tentang najis, najis dibagi menjadi tiga apa aja najisnya, cara mensucikannya gimana, efeknya kalau kena najis nanti gimana ke ibadah, udah paham tentang fikih, tentang najis, tentang semuanya, silakan kalian main ke tempat ruangan pemotongan bebas karena kalian udah tanggung jawab masing-masing. Ayah udah ngajarin tentang najis katanya. Bahkan kalau masalah najis itu kolektif ya, kebersamaan. Contoh, di suatu masjid ada 2 atau 3 jamaah yang ngerti najis, paham betul cara mensucikan najis, membedakan najis, cara membersihkan najis hukmiyah seperti apa, najis ainiyah seperti apa, efeknya kalau najis itu seperti apa, mana najis yang yang dimaafkan, mana paham betul 3 orang menjaga najis di masjid tersebut. Tapi jamaah lainnya nggak menjaga. Dari rumahnya misalkan bekas tetesan kencingnya nggak disiram lalu ke masjid, basah-basahan ke masjid, nggak cuci dulu di keran. Kira-kira masjidnya jadi terjaga nggak? Enggak. Yang ngerti jadi ikut-ikutan ke bawah. Kalau sholatnya tepat di tempat yang itu nggak sah juga. Nah makanya kalau masalah najis itu masalah kolektif. Dalam keluarga harus semuanya ngerti najis. Dalam masjid jamaah semuanya harus ngerti najis. Marbotnya nggak ngerti najis bahaya. Ada najis misalkan tai kebo, tai banteng, kayak tai badak misalkan. Badak lagi main ke masjid lalu sembarangan namanya nggak ngerti. Lalu asal aja dielap lalu langsung dipel, belum disucikan, itu secara hukum kan bermasalah. Makanya marbot juga harus ngerti tentang cara mensucikan najis yang baik. Ada tai cecak misalkan seperti apa, ada tai bunglon seperti apa. Nah itu kan harus benar cara mensucikannya. Jamaahnya 3 jamaah tahu menjaga najis bener-bener, sholatnya bener-bener, tahu hukumnya, tahu ilmu fikihnya. Marbotnya nggak bisa jaga, ya tetap najis masjidnya. Makanya harus penting cari marbot yang ngerti tentang membersihkan najis, tahu mana yang najis, mana yang enggak, batasan-batasannya, harus belajar fikih. Nah makanya di sini pembelajaran dari kisah keluarga itu bahwasanya najis itu masalah kolektif. Gak bisa satu orang ngerti najis lalu selamat dari najis, yang lainnya asal-asalan tentang najis, gak perhatian, gak tahu sucikannya yang benar.
Cara mensucikan najis di pakaian seperti apa, di karpet seperti apa, di kasur seperti apa, di lantai seperti apa, beda-beda. Itu kan gak gampang, makanya itu. Jadi yang namanya najis belajar dari kisah ayah ini ya luar biasa, sangat inspiratif ya kisahnya dari ayah ini. Jadi yang namanya najis itu harus ngerti semua kolektif dalam keluarga, harus diajarin istri, diajarin tentang fikih, tentang najis, tentang cara mensucikan najis, cara nyuci baju yang mensucikan baju seperti apa. Kadang orang nyuci baju bersih-bersih tapi nggak suci, dipakai sholat nggak sah. Itu kan hati-hati. Bersih belum tentu suci, kalau suci belum tentu bersih juga, tergantung. Ada yang nyuci baju asal suci, ada walaupun nggak bersih nggak jadi masalah, yang penting suci, ada yang kayak gitu. Ada yang bersih asal bersih wangi tapi nggak suci secara hukum, walaupun nggak ada tainya mah tapi secara hukum belum suci, ada karena salah nyucinya. Makanya hati-hati, fikih itu kolektif, semuanya harus ngerti. Makanya masya Allah hidup di akhir zaman lebih susah, yang ngerti fikih sedikit, yang ngerti hukum tentang najis, tentang mensucikan najis sedikit. Wah ya udahlah, kita harus sabar yang tahu ilmunya ya. Ambil aja hikmahnya lah. Allahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.